Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah basis data relasional. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang query ya. Apa sih query itu dalam database ya atau basis data? Oke, kita masuk ke konsep dulu. Yang pertama adalah tentang pengertian dari query ya. Nah, query adalah secara dasarnya adalah permintaan akan informasi ya. Dimana informasi ini yang diterima atau diambil dari basis data atau database. Ya, jadi permintaan kita terhadap database. Terus nanti tujuan query di sini adalah untuk menyeleksi atau memilih sejumlah data dari database. Dan kaitannya dengan menyeleksi berarti kita bisa memilih-milih apa yang mau akan ditampilkan ya. Sebagai contoh di sini pemilihan data berdasarkan kriteria umur, alamat, gaji dan sebagainya. Nanti tergantung apa yang kita inginkan. Nah, dalam query di sini nanti ada macam-macamnya ya. Nanti di dalam pertemuan ini yang saya akan bahas ada dua, yaitu kaitannya query dari satu tabel, terus nanti ada query untuk pengurutan ya. Kayak kita masuk ke bagian pertama dulu adalah query dalam atau dari satu tabel ya. Nah, untuk kaitannya dengan query ya akan ketemu dengan bahasa SQL ya atau pemrograman SQL, dan nantinya kita akan ketemu dengan sebuah sintak atau rumus ya. Nah, di sini kaitannya dengan query dari satu tabel, penulisannya secara umum seperti ini. Jadi ada dua baris ya. Yang pertama, baris pertama adalah untuk menseleksi nama filenya ya yang ada di dalam tabel. Jadi kolomnya apa aja yang mau ditampilkan. Terus baris kedua from, yaitu dari tabel mana. Nah, ini nanti kita sebutkan nama tabelnya. Itu untuk yang query dari satu tabel. Dan untuk penerapannya nanti ada tiga cara ya untuk menuliskan sintaknya. Yang pertama yaitu kita bisa baris pertama select, terus diikuti dengan nama tabel. Jadi nama tabel dulu, terus titik, terus nama filenya atau nama kolomnya. Terus baris kedua baru from diikuti dengan nama tabelnya. Cara kedua ya, baris pertama select, terus diikuti dengan nama field ya atau nama kolom. Terus yang baris keduanya from diikuti nama tabel. Nah, ini mungkin lebih ringkas. Terus yang ketiga select, terus diikuti alias tabel titik nama field. Alias tabel itu biasanya kita menuliskan huruf depannya aja. Contohnya tabel jabatan, berarti yang tuliskan hanya huruf J-nya aja. Terus baris kedua from diikuti nama tabel ya, nama tabelnya, terus dilanjut dengan as, terus alias tabel yang tadi huruf J ya. Itu jadi ada tiga cara penulisannya. Nah, kita masuk ke prakteknya ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat tabel di Microsoft Access dengan database atau basis data kepegawaian, dan di dalamnya itu ada tabel absen, gaji pokok, golongan, jabatan, lembur, pegawai, potongan koperasi. Dan ini sudah kita bahas di video 1 sampai 8 ya, kaitannya dengan membuat database gitu. Nah, kita coba lihat di tabel jabatan ya. Nah, tabel jabatan di dalamnya itu ada isinya, filenya KD
jabatan atau kode jabatan, terus nama jabatan dan tunjangan jabatan. Itu ya, ini isi dari tabelnya ini. Nah, sekarang kaitannya dengan query ya, atau untuk menyeleksi atau menampilkan beberapa apa yang kita inginkan untuk ditampilkan. Oke, cara pertama di sini kita masuk ke menu create. Terus di sini ada query design. Kita klik di sini. Nah, terus muncul kotak show tabel. Terus ini kita close aja. Terus nanti muncul di pojok kiri atas itu ada SQL view dan design view. Nah, di sini kita klik SQL view. Nah, terus nanti ada jendela kerjanya di sini ya. Nah, di sini sudah tersedia select ya, titik koma ya. Nah, kaitannya dengan yang tadi. Nah, kita coba yang cara kedua ya. Jadi select, terus diikutin dengan nama filenya, terus baris kedua from diikuti dengan nama tabel ya. Sini ya. Jadi kita select. Ini kita akan manggil kode jabatan dan nama jabatan di dalam tabel jabatan ya. Jadi yang dituliskan pertama kali di sini KD underscore jabatan ya, terus koma nama jabatan. Oke, itu ya. Terus yang baris kedua from tabel jabatan, terus diakhiri dengan titik koma ya, dengan titik koma. Oke, setelah itu disimpan, klik kanan ya, disimpan. Terus kita berikan nama key underscore jab 1 gitu ya, jab 1. Setelah itu di OK, dan nanti muncul di sebelah kiri ya, queries. Jadi ini ada 1 ya. Dan cara memanggilnya kita bisa klik yang ini ya, klik run. Nah, nanti yang dimunculkan dari query jab 1 ya, ini ya, kode jabatan dan nama jabatan. Oke, seperti itu ya. Itu kita bahas tentang query dari satu tabel. Nah, selanjutnya ada dengan menggunakan group by dan aggregate function ya. Di sini bahwa nanti kita bisa menyeleksi data berdasarkan kelompok data tertentu ya. Jadi kita ingin menampilkan data yang kita kelompokkan di sini. Terus sintaknya yang digunakan nanti adalah group by. Jadi nanti ada tambahan kalimat group by. Nah, untuk group by nanti disertakan juga aggregate functionnya ya. Aggregate functionnya itu nanti di sini ada minimal, ada maksimal, ada AVG, ada sum, dan ada count ya. Nanti kita akan coba praktekkan dari masing-masing function tersebut ya. Oke. Kita masuk yang pertama dulu, yaitu min ya. Min ini digunakan untuk mencari harga minimum dari sekumpulan data yang ada ya. Jadi ini mencari data yang minimum atau mempunyai nilai yang minimum ya. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Yang pertama, baris pertama select, terus nama filenya ya yang akan kita tampilkan, terus dilanjutkan dengan min nama fil ya. Terus yang baris kedua from, dari tabel mana yang kita inginkan. Terus kita di sini menggunakan group by, yaitu nama fil yang akan kita tampilkan di sini. Dan cara penulisannya seperti ini. Oke, kita coba untuk praktekkan di dalam Microsoft Access-nya. Oke, ini kita close dulu.
ya. Kayak kita contoh di sini ingin menampilkan gaji pokok ya, gaji pokok minimal dari tiap golongan ya. Jadi field yang ditampilkan adalah golongan dan minimal gaji pokok ya, minimal gaji pokok. Jadi nanti gaji pokok berarti di sini ya. Nah ini tabelnya yang sudah ada ya. Di sini ada kode jabatan, golongan, gaji pokok. Nah di sini kita ingin menampilkan gaji pokok minimal di tiap golongan. Oke, caranya sama seperti yang tadi, kita create terus query design ya, query design. Terus ini nanti di close aja, terus klik ini ya. Dan di sini kita akan tuliskan contohnya di sini masuk ke golongan ya, masuk ke tabel golongan, terus minimal gaji pokok ya, GPO. Nah terus di sini kita akan terapkan ke minimal gaji pokok ya. Jadi kita tuliskan as, terus minimal underscore gaji underscore pokok ya. Terus yang kedua from ya, from dari tabel ya, dari tabel gaji pokok ya. Nah di sini tertulisnya G underscore pokok. Kalau yang atas di sini berarti nama fieldnya ya, atau nama kolomnya. Terus yang terakhir group by ya, group by dari golongan ya, dari field golongan atau dari kolom golongan. Terus diakhiri dengan titik koma. Oke, kita simpan. Oke, simpan, kita pakai nama yang lain ya. Oke, minimal gaji pokok ya, sudah dulu di oke. Nah, sebentar, ini ada oke, ini kita cek lagi as ya. Oh ini nggak boleh koma berarti ya. Nah, ini keliru nulisnya, minimal ya, ini ya, minimal gaji pokok. Jadi setelah as itu nggak boleh koma ya. Oke, kita simpan lagi. Oke, minimal gaji pokok ya, kita save. Nah sudah tersimpan, terus kita run. Nah ini ya. Nah di sini langsung tampil ya. Jadi golongan pertama yang paling kecil ya, berapa ini, 600.000 ya. Golongan 2 600.000. Terus golongan 6 ya, paling kecil adalah 7 juta ya, minimal gajinya. Oke, itu ya. Oke, sekarang masuk ke yang berikutnya ya. Di sini yang berikutnya maksimal. Nah maksimal kebalikan dari yang minimal, yaitu digunakan untuk mencari harga maksimal atau nilai maksimal dari sekumpulan data yang ada. Nah cara penulisannya, pembedanya cuma di sini ya. Di sini dituliskan maksimal. Oke, kan maksimal. Kayak kita contohkan di sini ya. Kita contohkan di Microsoft Access-nya. Caranya sama, kita masuk ke create, terus desain query ya. Terus ini nanti di close aja, terus di SQL view. Nah, kita coba masih di dalam field golongan ya, field golongan koma maksimal dari gaji pokok ya, GPO, terus as
maksimal ya, maksimal gaji pokok ya. Terus from dari tabel G pokok ya. Nah, terus yang terakhir berarti group by dari field golongan ya. Setelah itu di titik koma ya. Oke, kita cek kembali kalau ada yang salah ya. Terus kita simpan. Nah, kita di sini untuk mencari maksimal gaji pokok ya. Nah, gini aja namanya ya. Kita simpan. Oke. Terus kita run. Nah, ini ya. Di sini berarti menampilkan gaji maksimal dari tiap golongan ya. Kita bisa bandingkan dengan yang minimal ya. Oke, yang minimal ini minimalnya contohnya yang gaji yang golongan 6 ya. Golongan 6 itu yang minimal itu 7 juta. Terus yang maksimalnya adalah 8 juta. Itu ya. Nah, sekarang ke AVG ya, digunakan untuk mencari harga rata-rata atau nilai rata-rata dari sekumpulan data yang ada. Yang membedakannya juga sama di bagian select ya, di sini AVG terus nama filenya. Oke, cara penerapannya kita cobakan langsung sini ya. Kita create, terus kita query design, terus di close, terus nah ini ya, dibuatkan rumusnya, contohnya masih di golongan ya, masih di golongan. Terus nah di sini tuliskan AVG ya, AVG gaji pokok, terus kita tuliskan as, nanti rata-rata di sini ya, rata-rata gaji pokok ya. Terus from, terus G, ini berarti tabelnya ya, tabelnya di gaji pokok. Terus grup ya, grup by nya berarti di golongan. Setelah itu titik koma. Nah, kita simpan. Jadi rata-rata gaji pokok ya, contohnya ya. Oke, kita run. Kita lihat dulu. Oh, ini ada yang keliru sedikit ya. Berarti di sini ya, di select kurang n ya. Nah, kita tambahkan dulu n, simpan lagi, kita run lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini menampilkan rata-rata dari gaji tiap golongan ya. Contohnya golongan 6 ya, golongan 6 rata-rata ya 7.500.000. Golongan 1 rata-rata 600.000. Oke, itu yang kaitannya dengan AVG ya, atau rata-rata. Nah, sekarang kita coba masuk yang berikutnya ya, adalah sum ya. Sum itu berarti untuk mencari jumlah dari datanya ya. Nah, jumlah dari data kita coba, ini juga rumusnya yang membedakan di sininya ya, pakai menggunakan sum ya. Kita coba di sini, kita create, kita query design. Nah, sini kita close, kita buatkan sintaknya di SQL view ya. Contohnya di sini select golongan, terus kita ketik sum, terus GPO, terus as,
total gaji pokok ya, ini membuat field baru. Terus from dari gaji pokok, terus grup by golongan titik koma ya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, ini kaitannya dengan ini ya, kita tuliskan aja sum gaji pokok ya. Oke, kita simpan, kita run. Nah, di sini berarti menjumlahkan besaran gajinya per golongan ya. Per golongan. Contohnya ini golongan 1 ya. Golongan 1 total gajinya sampai dengan 1.200.000 ya, 1.200.000. Berarti kemungkinan di bagian ini golongannya ada 2. Terus ada golongan 6 dan selanjutnya ya. Itu kaitannya dengan sum ya, dengan penjumlahan gaji pokok. Terus yang berikutnya, oke ini ya, yang berikutnya adalah count ya. Nah, count di sini adalah digunakan untuk mencari banyaknya data ya. Kalau tadi jumlahnya data, kali ini jumlahnya data. Terus yang membedakan penulisannya adalah di bagian count-nya ini ya. Cara penulisannya ya sama ya. Kita coba nanti masuk. Oke, masuk ke sini ya. Kita create query design. Nah, ini kita close, kita SQL sini ya. Nah, kita tuliskan nah, yang kita akan tuju adalah field goal-nya ya, field goal-nya. Terus kita masuk ke count ya, count. Terus kita tuliskan NIP, terus as banyaknya pegawai. Nah, berarti di sini nanti akan memanggil tabel pegawai ya. Berarti kita tuliskan di sini from pegawai. Nah, from pegawai, terus grup by, terus field golongan, field goal ya. Berarti kita memanggil tabel pegawai ya, bukan lagi jabatan. Oke, kita simpan. Ya, kita simpan dengan ini ya, count pegawai ya. Kita simpan, kita coba run ya. Klik. Nah, ini jadi ini menampilkan jumlah pegawai dalam kriteria golongan ya. Golongan 1 ada 2 orang, golongan 2 ada 1 orang, golongan 3 14, golongan 4 3, golongan 5 2, golongan 6 2 gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang mungkin ini yang terakhir ya, yaitu pengurutan data ya, pengurutan data atau order by. Jadi di sini untuk menampilkan data secara berurutan ya, dengan kriteria tertentu ya. Contohnya di sini kita akan tampilkan ya, jabatan dan besarnya tunjangan ya. Jadi kita akan tampilkan jabatan dan besarnya tunjangan ya. Terus nanti tampilan diurutkan berdasarkan tunjangan jabatan, dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, terus nanti field yang
ditampilkan adalah nama jabatan dan tunjangan jabatan. Oke, langsung kita praktekkan di sini. Oke, kita create, terus pilih query design, terus ini kita close, terus kita buatkan rumusnya ya. Jadi select, terus contohnya nama ya, nama jabatan, terus tunjangan jabatan. Nah, ini yang kita akan panggil ya untuk filenya. Terus from dari tabel jabatan. Terus di sini order by ya, order by, terus TJ jabatan, terus titik koma. Setelah itu kita simpan. Kita simpan dengan order jabatan ya, order jabatan 1. Kita oke. Nah, kita run ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini menampilkan data nama jabatan, terus tunjangan jabatan, dan tunjangan jabatannya ini berurutan ya. Jadi mengurutkan dari kecil ke besar ya, dari mulai 100.000 ya sampai dengan 2 juta. Oke, itu yang kaitannya dengan pengurutan. Oke, saya kira itu dulu untuk materi tentang query ya di dalam basis data atau database. Dan jika ada pertanyaan, silakan nanti bertanya di channel ini atau di dalam Classroom. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.